Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Ruslan Resin dengan NIM 4402246531126. Saya kelas KS3D, Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S dan TK4RN pengambilan data manual. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai proses dasar sistem kontrol yang mencakup analisis respon sistem, perbedaan sistem open loop dan closed loop, terus juga prinsip kerja kontrol on-off dengan histeris, serta penerapan kontrol PID time proporsional. Melalui pemaparan ini, diharapkan peserta atau yang menonton video saya mampu memahami bagaimana setiap jenis metode kontrol bekerja dalam menjaga stabilitas, akurasi, dan performa suatu proses, serta mampu menghubungkan teori kontrol dengan penerapannya dengan sistem otomasi modern. Yang pertama itu ada respon sistem. Respon sistem merupakan reaksi output terhadap perubahan input atau gangguan, di mana sistem open loop bekerja tanpa umpan balik sehingga tidak mampu melakukan koreksi otomatis, sedangkan sistem closed loop menggunakan feedback untuk membandingkan output aktual dengan set point agar pengendalian menjadi lebih stabil dan presisi. Sementara kontrol on-off dengan histeris menjaga aktuator agar tidak terlalu sering berpindah, kondisi melalui rentang toleransi tertentu, dan kontrol PID time proporsional menggabungkan aksi proporsional, integral, dan derivatif untuk menghasilkan pengendalian yang halus melalui pengaturan durasi on-off secara proporsional terhadap kebutuhan proses. Nah, selanjutnya ada open loop. Ini adalah penjelasan mengenai sistem kendali open loop atau kendali terbuka. Sistem open loop adalah sistem yang bekerja tanpa adanya mekanisme umpan balik, yang mana artinya itu sistem ini tidak memeriksa apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Sistem hanya menjalankan perintah sesuai input awal yang diberikan. Gitu. Keunggulan dari sistem open loop adalah desainnya itu sederhana, lebih murah, dan mudah diimplementasikan. Namun, kelemahan utamanya adalah tidak adanya kemampuan koreksi otomatis. Jika terjadi perubahan beban, gangguan lingkungan, atau error pada proses, sistem tidak akan dapat menyesuaikannya. Contoh paling mudah adalah mesin cuci otomatis. Waktu pencuciannya sudah ditetapkan tanpa memperhatikan apakah pakaian benar-benar sudah bersih atau belum. Contoh lainnya adalah pemanggang roti, timer, atau saklar manual. Dengan demikian, sistem open loop cocok untuk aplikasi yang tidak memerlukan akurasi tinggi dan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan kondisi. Nah, di sini selanjutnya ada closed loop. Ini kebalikan dari open loop. Sistem closed loop atau sistem kendali tertutup merupakan sistem yang dilengkapi umpan balik feedback. Pada sistem ini, output yang dihasilkan akan diukur oleh sensor, kemudian dibandingkan dengan nilai set point. Jika terdapat perbedaan atau error antara nilai aktual dan nilai target, controller akan melakukan tindakan koreksi secara otomatis. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menjaga stabilitas sistem, mempertahankan akurasi, dan beradaptasi terhadap perubahan beban maupun gangguan. Contoh dari sistem ini tuh ada AC otomatis yang dapat mempertahankan suhu ruangan sesuai set point. Terus ketika suhu naik, AC menaikkan kerja kompresor, dan ketika suhu tercapai, sistem akan mengurangi atau menghentikan objeknya. Contoh lainnya ada di servo motor, sistem level air otomatis, dan kontrol kecepatan motor. Dengan adanya feedback, sistem closed loop mampu memberikan kualitas dan kestabilan kontrol yang jauh lebih baik dibandingkan sistem open loop sehingga banyak digunakan pada industri yang berpresisi tinggi. Nah, di sini ada operasional Autonix TK 4S sampai T4 RN. Gambaran umumnya, instalasinya tuh Autonix ini adalah pengendali suhu atau kontrol PID berpanel dengan tampilan LED 4 digit untuk PV, process value, dan SP set value. Terus ada dapat menerima berbagai jenis input termasuk jenis thermocouple, RTD, ataupun input analog. Terus ada output control dapat berupa relay dan pada modul tertentu bisa SSR atau output alarm atau komunikasi RS-485. Terus sebelum operasional pastikan pemasangan di panel sesuai, kabel sensor aktuator terhubung dan benar, grounding dilakukan serta unit mendapat satu daya sesuai spesifikasi. Tampilan dan panel depan pada panel depan terdapat manual S++1, tampilan PV, tampilan SP, indikator status, juga ada tombol operasi. Set point, nilai set point
Untuk menentukan target, misal suhu target manual S++1 1 unit dalam kondisi normal, tekan mode sekali, tampilan SP akan berkedip. Gunakan tombol atas atau bawah untuk menaikkan atau menurunkan nilai SP. Gunakan untuk memindahkan posisi, gunakan tombol kiri untuk memindahkan posisi digit agar bisa atur nilai dengan presisi manual. Setelah nilai SP sesuai, tekan mode lagi untuk konfirmasi atau controller kembali ke mode normal. Terus mengubah mode kontrol, auto PID atau on off, versus manual. Untuk beralih mode otomatis ke manual, tekan tombol A atau M. Jika dalam mode manual, lampu indikator man akan menyala. Di dalam mode manual, kamu bisa langsung mengatur besar output secara manual. Misalnya mengatur sendiri durasi on off heaternya. Jika sebelumnya dalam proses auto tuning dan kamu beralih ke manual, auto tuning akan berhenti. Nah, di sini juga saya akan memperlihatkan datasheet dari pengambilan datanya secara manual. Kita buka di, nah, ini adalah kelompok saya. Ini adalah percobaan 1, percobaan kedua, percobaan ketiga, dan percobaan keempat. Pada percobaan pertama tuh suhunya 60, HSIS-nya 2, dimana ini adalah tabel dari waktu dan suhunya. Yang mana pada posisi waktu terakhir itu detik terakhir itu suhunya mencapai 57. Kemudian percobaan kedua dengan suhu 50, HSIS-nya 5, di menit terakhir itu suhunya di 52. Dan di percobaan ketiga dengan suhu 60 dan HSIS 2, waktu terakhir dari percobaan itu suhunya mencapai 59. Kemudian ada percobaan keempat, suhu 60 dan HSIS 5, suhunya itu sampai mencapai dengan 65. Nah, ini adalah ada grafik dari percobaan pertama on off. Ini adalah detiknya, waktunya, dan ini adalah suhunya. Jadi ini waktu, ini suhu. Dari percobaan pertama ini cenderung selalu menaik sampai di akhir waktu. Di percobaan kedua ini sempat naik, kemudian gerakannya rata dan turun. Nah, di percobaan ketiga ini sedikit lebih bagus, paling bagus. Jadi dia gerakannya terstruktur, kemudian maksimal di 60, dan ketika suhu di batas 60 dia akan turun dan suhunya normal. Dan percobaan keempat on off-nya itu hampir baik, cuman dia tidak bisa turun suhunya dan malah naik lagi suhunya. Kemudian ada ini percobaan PID, percobaan 1 dengan P20, I0, D0. Percobaan kedua P-nya 30, I-nya 0, D0. Percobaan ketiga 30, P-nya I10, D-nya 0. Percobaan keempat P-nya 30, I-nya 20, D-nya 0. Percobaan kelima P-nya 30, I-nya 10, D-nya 10. Dan percobaan keenam adalah P-nya 30, I-nya 10, dan D-nya 20. Dengan hasil akhir percobaan pertama itu di suhu akhirnya ada 58. Dengan ini adalah pengambilan manual di mode PID ya. Waktu terakhirnya itu 58. Di percobaan kedua itu 62, percobaan ketiga 53, percobaan keempat 51, percobaan kelima 52, dan percobaan keenam 46. Jadi kita bisa lihat di sini percobaan keenam adalah percobaan yang terbaik karena suhunya adalah suhu yang paling rendah. Oke, kita lanjut ke materi tadi. Nah, selanjutnya itu control off hysteris. Kontrol on off ini adalah metode kendali paling sederhana yang bekerja hanya dengan dua kondisi, menyala atau mati. Pada metode ini, aktuator akan bekerja penuh ketika kondisi belum mencapai set point dan akan berhenti sepenuhnya ketika set point tercapai.
Namun, jika hanya on-off saja tanpa histeris, eh, sistem bisa mengalami fenomena frequent switching, yaitu kondisi di mana aktuator terlalu sering berpindah antara on dan off. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan komponen, konsumsi daya yang tidak efisien, dan ketidakstabilan sistem. Untuk mengatasi masalah itu, digunakanlah hysteresis, yaitu rentang nilai di sekitar set point yang membuat sistem tidak langsung on-off ketika nilai mendekati batas. Misalnya, jika set point suhu adalah 50 derajat Celcius, dan histeresis sebesar kurang lebih 2 derajat Celcius, maka aktuator akan aktif ketika suhu turun di bawah 48 derajat Celcius. Kayak tadi contohnya, dia setelah mencapai suhu yang atas, maksimal dia akan turun. Dan akan berhenti ketika suhu naik atas 50 derajat Celcius. Dengan cara ini, switching menjadi lebih stabil dan terkontrol. Metode on-off ini dengan histeris banyak digunakan pada termostat, kontrol level air, sistem pengering, dan berbagai proses sederhana lainnya. Meskipun sederhana, metode ini tetap efektif untuk aplikasi yang tidak memakan prestasi tinggi. Kontrol PID, tim proporsional. Terakhir kita membahas kontrol PID yang merupakan salah satu metode kontrol paling populer dan paling umum digunakan di industri modern. PID adalah singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Ketiga elemen ini bekerja bersama untuk menghasilkan pengendalian yang sangat presisi. Pertama, aksi proporsional bertugas menghasilkan koreksi berdasarkan besar error saat ini. Semakin besar error, semakin besar aksi koreksinya. Kedua, aksi integral bertugas menghilangkan error sisa yang tidak bisa dihilangkan oleh aksi proporsional saja. Integral itu bekerja berdasarkan akumulasi error dari waktu ke waktu. Terus ketiga, aksi derivatif bekerja sebagai prediksi atau antisipasi perubahan, sehingga mampu meredam overshoot dan meningkatkan kestabilan. Dalam banyak aplikasi industri, terutama pemanas listrik, PID menggunakan metode time proportional output. Artinya PID tidak mengatur besarnya tegangan, tetapi mengatur lamanya waktu on dan off dalam suatu periode. Misalnya jika output PID menghasilkan nilai 40%, maka aktuator akan menyala selama 40% dari periode waktu tertentu dan mati selama 60% sisanya. Dengan teknik ini, sistem dapat memberikan energi secara proporsional dan lebih halus, sehingga suhu dapat dikontrol dengan sangat stabil. Kontrol PID time proporsional pun digunakan pada oven industri, heater, inkubator, sistem fermentasi, HVAC, dan berbagai proses lain yang membutuhkan tingkat akurasi yang sangat tinggi gitu. Keunggulan PID juga sangat banyak gitu. Ada kemampuannya yang menyeimbangkan kecepatan respon, terus kestabilan dan akurasi, yang menjadikan pilihan utama pada sistem kendali modern. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, seluruh konsep yang dibahas, mulai dari respon sistem, open loop, closed loop, on-off, dan hysteresis, hingga kontrol PID, tim proporsional, menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah proses otomasi sangat ditentukan oleh kemampuan sistem dalam merespon perubahan serta menjaga stabilitas dan akurasi. Sistem open loop menawarkan kesederhanaan, namun tidak memiliki mekanisme koreksi, sedangkan sistem closed loop memberikan pengendalian yang jauh lebih presisi melalui umpan balik yang terus-menerus. Metode on-off dan hysteresis menjadi solusi ekonomis untuk proses sederhana dengan stabilan dasar, sedangkan PID time proporsional merupakan metode pengendalian paling komprehensif yang mampu mengatur proses secara halus dan adaptif terhadap gangguan. Dengan demikian, pemilihan metode kontrol harus disesuaikan dengan kebutuhan kompleksitas proses, tingkat ketelitian, dan dinamika sistem agar pengendalian dapat dicapai secara optimal dan andal. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini sangat bermanfaat.